Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus.
Puji nama Tuhan, selamat malam. Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu, dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan di malam hari ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-39. Saya akan membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-39. Kita bisa melihat bahwa Mazmur ini dikatakan sebagai Mazmur Daud. Kalau kita lihat judul dari LAI adalah doa minta tolong. Dan di sini kita bisa memperhatikan bahwa pemazmur atau biasanya yang seringkali kita sebut Daud adalah pemazmur Daud, maka kita akan berpikir bahwa penulis ini adalah Daud. Nah, ketika kita berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Daud, adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa yang dia hadapi. Dan kita bisa memperhatikan bahwa latar belakang dari Mazmur pasal 39 ini kita nggak tahu secara detailnya seperti apa. Namun kita bisa memperhatikan bahwa di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur pasal yang ke-39 merupakan pendisiplinan Tuhan atas kehidupan Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada yang perlu kita perhatikan, di mana ada seorang penafsir Alkitab yang memberikan satu pertanyaan yang membara dari Mazmur ini adalah mengapa Tuhan terus mendisiplin umatnya. Itu adalah satu pertanyaan yang selalu sering kita dengar, bahwa seringkali kita mendengar bahwa anak-anak Tuhan tidak lepas dengan penderitaan, anak-anak orang benar tidak lepas dari cobaan. Itu selalu kita dengar. Nah, di sini pun kita juga mengetahui sejak zaman Mazmur Daud atau daripada zaman Daud itu Tuhan selalu mendisiplin kepada anak-anaknya. Kalau kita memperhatikan, makhluk Tuhan mengalami pendisiplinan yang lemah dan cepat berlalu, seperti juga manusia mengalami pendisiplinan yang daripada Tuhan. Pertanyaan ini juga diungkapkan oleh Ayub. Kalau kita memperhatikan, kita coba bandingkan di dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ayub yang pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 dikatakan, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap yang kau perhatikan? Nah, di sini kita bisa memperhatikan apa yang menjadi ungkapan dari Ayub. Apakah manusia? Satu perhatian di mana bukan siapa manusia, tetapi apakah manusia. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-8, apakah manusia. Lalu kalau kita membaca dalam ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bila engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Nah, di sini kita bisa memperhatikan satu ungkapan pertanyaan yang sama dari Ayub maupun dari Daud. Mereka sama-sama memberikan satu pertanyaan tentang penderitaan yang mereka alami.
di mana mereka hidup di dalam perintah Tuhan, hidup di dalam ketaatan, namun kenyataannya mereka hidup ada tantangan, penderitaan yang harus dijalani. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur mengalami sikap di mana dia mulai muncul sikap keraguan-raguan, pesimis, itu ada di dalam diri pemazmur. Pemazmur juga mengalami satu pertanyaan yang cukup mendalam, di mana perasaannya kok merasa dirinya mengalami satu tekanan yang cukup berat yang membuat dirinya mengalami sesuatu yang tidak berharga di dalam hidupnya, di mana dia taat namun ada penderitaan, seolah-olah dirinya sungguh-sungguh tidak memperoleh perhatian dari Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh pemazmur ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, sungguh hanya betapa terlempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Nah, di sini kita juga memperhatikan ungkapan perasaan pemazmur tentang keraguan-raguan, pesimis, itu ada dalam dirinya tentang hidupnya yang seolah-olah tidak diperhatikan, seolah-olah hidupnya adalah sesuatu yang hampa, merasa dirinya tidak berguna. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa apa yang kita perhatikan di sini, bahwa sesungguhnya manusia adalah hembusan nafas yang Tuhan berikan. Ketika manusia menciptakan Adam pertama kali, dihembuskanlah nafas Allah ke dalam tubuh manusia pertama, yaitu Adam. Kalau kita lihat bahwa kata nafas itu adalah sesuatu hembusan nafas yang sekali dihembuskan oleh Tuhan. Dan itu kadang-kadang kata nafas ini mempunyai arti kesia-siaan yang tidak berarti. Dan kalau kita lihat bahwa kata ini muncul di dalam kata pengkhotbah sebanyak 36 kali. Kata yang merujuk pada sifat yang sementara dan rapuh. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam diri kita adalah ada roh yang Tuhan berikan yang tidak ada kekuatan. Nah, karena itu kita selalu merenungkan dan selalu mengingat bahwa faktanya di dalam kejadian yang kita alami seperti tentang keabadian dan kematian itu bersifat sementara. Dan ini pemazmur menuliskan kisah ini di dalam Mazmur 39 yang bisa menjadikan kita merenungkan atas kehidupan kita. Nah, karena itu kita sebagai manusia boleh belajar bahwa setiap kehidupan kita, manusia fana kita, seringkali merosot. Kehidupan fana kita seringkali rusak di dalam hidup kita. Dan kehidupan jasmani kita bisa mati. Sedangkan ketika kita berada di dalam keberadaan Tuhan, kalau kita melihat dalam waktu Tuhan, di dalam keberadaan Tuhan sendiri, bersifat kekal dan abadi. Tidak bisa merosot, tidak bisa mati kalau di dalam keberadaan Tuhan. Kalau kita renungkan dalam hidup kita bahwa hidup kita ini yang fana, kita ini hanya memiliki dua pilihan, yaitu hidup untuk diri kita sendiri atau hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu perenungan di dalam hidup kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk hidup untuk Tuhan. Karena hidup untuk kita sendiri adalah kesia-siaan, hidup kita adalah hidup yang rapuh, yang tidak mampu menghadapi tekanan, yang tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang begitu besar datang dalam hidup kita kalau kita menghadapi sendiri. Karena kerapuhan yang ada dalam diri kita yang membuat kita tidak berdaya. Namun ketika kita memilih hidup untuk Tuhan, maka kita bisa memperhatikan apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup untuk Tuhan. Yang pertama adalah kita mau menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-8, dikatakan demikian, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Jadi kalau kita memperhatikan pemazmur di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ungkapan-ungkapan dari pemazmur tentang dirinya bersikap ketika dia berdiam diri, justru tetap mengalami penderitaan, mengalami tekanan yang berat, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdiam diri, tidak mau melawan, justru di situ kita bisa lihat bahwa kita semakin hari semakin ditindas.
Apalagi dalam kehidupan di dunia ini, setiap kali pertengkaran dimunculkan, ketika ada seseorang yang diam, maka dia akan ditindas dan ditekan seolah-olah orang ini tidak bisa melawan. Tetapi pada malam hari ini kita boleh belajar bahwa hidup kita untuk Tuhan. Berarti kita punya satu harapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup untuk Tuhan, maka menjadikan Tuhanlah yang menjadi satu-satunya yang berharga di dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan yang berharga di hidup kita, maka Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Ketika Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, maka hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan menjadikan nomor satu dalam kehidupan kita. Pengalaman pemazmur juga kita bisa melihat bahwa Daud selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia selalu memuji-muji Tuhan dalam kehidupannya, dalam tugasnya, dia tidak pernah melalaikan Tuhan. Tetapi dia selalu mengingat Tuhan, karena Tuhan sangat berharga di dalam hidupnya. Dia tidak pernah lepas dari kehidupannya tanpa Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat berharga. Karena itu pemazmur juga tidak henti-hentinya mengatakan bahwa dirinya sebagai biji mata Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa pemazmur menghargai Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa, karena dirinya sangat dihargai oleh Tuhan. Yang kedua, kita bisa memperhatikan bahwa hidup untuk Tuhan adalah mengejar kekudusan dan menjaga lidah. Sikap yang kita baca di dalam ayat 2 sampai yang keempat adalah sikap kita menjaga lidah. Dan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, kita akan membaca dikatakan, lepaskan aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendiri yang bertindak. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa mengejar kekudusan bukan saja menjaga sikap hati dan perbuatan kita. Namun terkadang kita ini bisa kelepasan berbicara, ngomongin orang, menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang. Itu kan salah satu juga bisa membuat kita tidak menjaga kekudusan. Karena kekudusan bukan hanya sekadar sikap kita, berbuat sikap kita, tetapi seluruh panca indera kita itu dipergunakan untuk kita jaga, tidak dipakai untuk sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Salah satunya membicarakan orang atau menjatuhkan orang dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur sadar bahwa kata-kata keluh kesahnya itu bisa dipahami atau disalah tafsirkan oleh musuh-musuhnya. Nah, terkadang kita ini juga pernah yang namanya mengeluh, terkadang kita ini juga pernah memohon di dalam doa kita secara keras-keras. Nah, ini yang kadang-kadang yang bisa menjadikan dilema. Kadang kita ini bersyukur kepada Tuhan, syukurnya seperti apa? Kadang-kadang kita ini berdoa minta tolong sama Tuhan, berteriak, Tuhan tolong saya tidak sanggup. Nah, kata-kata seperti ini kadang-kadang orang lain mendengarkan, loh dia sudah nggak sanggup ya, kenapa ya, kenapa? Akhirnya ada tafsiran-tafsiran yang muncul. Karena itu kita boleh belajar apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, untuk kita bisa berhati-hati, tidak mengatakan sesuatu yang buruk kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita selalu mengatakan hal-hal yang buruk. Saya sudah setia loh Tuhan, Tuhan kok nggak menolong. Nah, kadang-kadang ini bisa disalahartikan, bahwa saya setia hanya karena Tuhan, hanya karena Tuhan itu mau menolong saya. Bukan karena kesadaran kita untuk setia kepada Tuhan. Berarti kesetiaan kita pasti menuntut tuntutan balik dari kita, supaya Tuhan itu memberkati kita. Padahal Tuhan itu sudah memberikan lebih dahulu. Nah, seringkali kita juga mengatakan sesuatu yang buruk tentang Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita ini tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan, tidak bersyukur atas pertolongan Tuhan. Justru keluhan-keluhan. Saya sudah ikut Tuhan sekian lama, kok Tuhan nggak menolong. Saya punya sakit kok nggak disembuhkan, saya punya masalah kok Tuhan nggak hadir, Tuhan kok nggak menyelesaikan. Satu ungkapan-ungkapan yang kita keluarkan yang buruk tentang Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita. Nah, di sini pemazmur mengajarkan kepada kita untuk mengejar kekudusan dan menjaga lidah, supaya kita tetap ingin menyenangkan hati Tuhan dengan cara menahan mulut kita di depan orang jahat. Jangan sampai kita mengumpat, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik di banyak orang. Apalagi di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mau tunduk pada pendisiplinan Tuhan dalam hidup kita. Kita membaca ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dikatakan, hindarkanlah aku daripadamu. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu.
Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keeloan seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Di sini kita mau belajar untuk tunduk dalam pendisiplinan Tuhan. Di mana kalau kita lihat bahwa Tuhan berhak menegur kita, Tuhan berhak mendisiplin kita agar kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi lebih saleh, agar kita lebih taat di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-39 ini boleh menjadi satu perenungan di dalam hidup kita bahwa pendisiplinan Tuhan itu sangat perlu di dalam hidup kita supaya kita semakin hari diarahkan sesuai dengan jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Karena itu kita harus banyak mempersiapkan diri kita setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Seringkali kita ini mengurangi yang lain. Tetapi ketika kita disuruh berdoa sama Tuhan, justru kita tidak mau. Kadang kita cepat-cepat di dalam kita mengambil bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah lebih. Kalaupun kita sudah mempunyai komitmen dari hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kadang-kadang komitmennya sama Tuhan itu dipres. 1 jam, nggak boleh lebih. Dan itu kadang-kadang kita lakukan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa ketika kita mau hidup tetap di dalam Tuhan, kita mau bersekutu kepada Tuhan, maka kita berani mengambil waktu. Berani bayar harga di dalam kehidupan kita. Karena firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, dapat memberikan kepada kita hikmat akal budi di dalam hidup kita. Hikmat yang Tuhan berikan mampu membuat kita bisa melangkah, bisa bertindak, dan kita bisa melakukan tindakan yang adil, dan kita bisa tetap setia di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, maka kita diajar untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita tidak akan sombong lagi, kita akan percaya dan selalu melibatkan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita boleh mengisi waktu kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sesama dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Di malam hari ini kita patut bersyukur atas kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kita di dalam Mazmur pasal 39 adanya pendisiplinan Tuhan membuat kita semakin tahu, semakin dekat dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pasal 39 ini adalah penderitaan bagi orang benar. Namun kita bisa memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh Daud bisa diselesaikan dan dia memiliki cara di dalam mengatasinya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan kami berdoa pada malam hari ini menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati setiap permasalahan dan pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kemenangan dan kesembuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bela kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.